kamu bertanya, bisakah seseorang berlebihan dalam berdoa? Nabi Muhammad SAW pernah memberi peringatan, sebuah peringatan yang banyak dilupakan kaum muslim hari ini. Beliau bersabda, "Sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fid du'ai wat tahuri." Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa dan bersuci. Sunan Abi Daud disyahkan oleh Al-Albani. Ya, bahkan dalam doa, seorang mukmin bisa melewati batas. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, "Ud'u rabbakum tadurru'an wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadina." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf 7 ayat 55. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud melampaui batas dalam doa? 1. Meminta hal yang mustahil. Ibnu Taimiyah berkata, "Wa minal i'tida'i fid du'a'i su'alu ma la yumkinu wuqu'uhu." Termasuk melampaui batas adalah meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti meminta hidup selamanya, atau menjadi nabi, atau menguasai takdir seperti Allah. 2. Doa yang terlalu puitis dan dibuat-buat. Ibnul Qayyim mengingatkan, "At-takallufu fis saj'i minal i'tida'i fid du'a'i." Memaksakan rima dan keindahan bahasa dalam doa adalah bentuk melampaui batas. Doa bukan pertunjukan, bukan puisi, bukan tontonan untuk orang lain. Doa adalah percakapan dengan Rob semesta alam. 3. Mengangkat suara secara berlebihan. Qatadah berkata, "La tarfa'u aswatakum bid-du'a'i, fa inna dzalika minal i'tida'i." Jangan mengeraskan suara ketika berdoa, karena itu termasuk melampaui batas. Ketulusan itu hening, kerendahan hati itu lembut, kesombongan itu bising. 4. Berdoa meminta hal yang berdosa atau merusak. Nabi SAW bersabda, "Ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahimin." Selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan silaturahmi. Tidak semua keinginan pantas dijadikan doa. 5. Berdoa dengan sikap merasa berhak. Ibnu Utsaimin berkata, "Ayyas'alal 'abdu su'alan nabi'an minat tajarru'i." Meminta kepada Allah dengan sikap berani dan merasa berhak adalah melampaui batas. Ada orang yang berdoa seolah-olah ia punya hak atas Allah, padahal tidak. Segala yang Allah berikan adalah rahmat, bukan kewajiban. Lalu, bagaimana cara yang benar? Doa Nabi itu sederhana, pendek, mendalam, tulus. Beliau berdoa, "Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah." Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Rabb, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, dan berilah aku rezeki. Tanpa berlebihan, tanpa dramatisasi, murni ketulusan. Sikap berlebihan telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Islam datang untuk mengembalikan keseimbangan. Maka, sebelum kamu mengangkat tanganmu, sebelum kamu membuka hatimu, ingatlah, tidak setiap doa panjang itu kuat, tidak setiap tangisan itu tulus, tapi kerendahan hati, kesederhanaan, dan kata-kata yang jujur, itulah yang dicintai Allah. Nabi SAW bersabda, "Khairul hadyi hadyu Muhammadin." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan dalam petunjuk itu, bahkan doa pun punya batas.